Satu tag ya, satu kali tag ya. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, negara satu menjadi PR utama bagi negara Indonesia. Berdasarkan mosi yang diajukan. Maaf, ulang aja. Ini Deka di mute ya. Tadi kerasa-kerasa. Sok di mute. Nah, oke. Mulai lagi ya. Sip. Bismillah, yuk. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan pengangguran dan juga ekonomi negara menjadi PR utama bagi negara Indonesia saat ini. Berdasarkan mosi yang diajukan oleh pemerintah, pengangguran dan juga berdasarkan mosi yang satu. Tenang. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktunya. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Salim Ibrahim. Permasalahan pengangguran dan juga ekonomi negara menjadi PR utama negara kita pada saat ini. Berdasarkan mosi yang diajukan oleh pemerintah, hal tersebut merupakan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi kesalahan pemerintah adalah tidak menganalisis bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi. Pertama, permasalahan pengangguran terjadi akibat adanya di mana ketidakmerataannya jumlah mahasiswa atau jumlah sarjana yang ada di Indonesia dengan lapangan pekerjaan yang ada. Di mana kita tahu bahwa lebih banyak sarjana yang lulus daripada lapangan pekerjaan yang ada. Kedua, kami merasa pada jenjang SD hingga SMP bukanlah jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena orang tua kita menyekolahkan kita bukan untuk agar kita bisa mencari materi, tetapi agar kita bisa mendapatkan pelajaran dan juga yang paling utama adalah kita bisa belajar namanya pembentukan karakter dan juga moral. Ketiga, urgensi peningkatan ekonomi negara lewat mewajibkannya mata pelajaran kewirausahaan pada tingkat SD hingga kuliah tidak akan menjadi efektif dan tidak ada jaminan, sehingga pada ini akan menciptakan permasalahan-permasalahan berikutnya. Dewan Juri yang terhormat, pada pidato saya kali ini, saya bertujuan bahwa tidak ada jaminan dengan diadakannya perwajiban mata pelajaran kewirausahaan di tingkat SD hingga kuliah yang akan menghasilkan SDM yang unggul dalam bidang wirausaha. Karena pertama, berwirausaha lahir bukan karena kemampuan dan juga kemauan, atau kita sebut sekarang sebagai mohon maaf, wirausaha lahir karena adanya kemampuan dan juga kemauan, bukan berdasarkan paksaan, atau kita sebut sekarang berdasarkan adanya passion. Kemudian, kedua, jenjang SD hingga SMP menurut kami seharusnya difokuskan dalam pembentukan karakter dan juga moral, bukan pembentukan SDM wirausaha. Ketiga, pada jenjang SMA, mata pelajaran wirausaha tidak ada dalam tes perguruan tinggi, atau kita sebut sebagai SBMPTN dan juga UTBK. Jika pemikiran pemerintah untuk mengarahkan siswa menjadi wirausaha ketika pada saat itu menjadi menganggur kuliah atau tidak diterima kuliah, maka dengan ini bahwa pemerintah mengambil hak dan wewenang orang tua yang dimana mereka ingin anaknya mengenyam pendidikan kuliah. Status quo saat ini, mata pelajaran pada jenjang SD, SMP, dan SMA itu sudah beragam. Dan banyak mahasiswa yang merasa bahwa mata pelajaran terlalu banyak sehingga membuat mereka stres gitu. Dimana pada saatnya mereka harus mencari passion diri, ini malah ditekankan dengan mata pelajaran. Keempat, pada jenjang perkuliahan, kita lihat berdasarkan wajib dan tidak wajibnya kebijakan ini. Dimana pada akhirnya, kita lihat di Unpad, ada mata kuliah OKK, di mana di dalamnya kita diberi mata pelajaran tentang kewirausahaan, kemudian kita juga diwajibkan di hal tersebut, tapi kita juga lihat di luar sana, di luar Unpad yang tidak diwajibkan, ada komunitas Unpad Planner, komunitas OKOC, komunitas pengusaha Unpad yang tidak mewajibkan, tapi memberikan efek wirausaha yang besar. Berdasarkan argumen-argumen tersebut, kami tim oposisi tidak menerima adanya mosi ini. Terima kasih. Di mute. Deka di mute. Ulang lagi aja deh.
Soalnya ini tadi Salim lebih dari 3 menit. Oh, gini aja teh, kalau misalkan lebih dari 3 menit digini-giniin mana? Tadi Biar aku gini, soalnya kelihatan nggak? gini-gini ya. Ya, kelihatan ya, kayak Kelihatan. gini ya. Oke. Ya. Yuk, sekali lagi, terakhir, yuk. Bisa, bismillah. Ya, ayo. Deka jangan lupa di-unmute ya. Deka kalau ngomong di-unmute. Balik lagi. Kalau lagi nggak ngomong, di-mute. Yuk, bismillah. Bisa. Oh, langsung ke Deka. Langsung ke aku. Bukannya sejak awal ya? Dari awal ya? Dari awal lagi, dari aku. Iya. Oke. Kan tadi lewat 3 menit. Oke, siap. Oke, bisa ya. Yuk, bismillah. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Dewan Juri yang terhormat, permasalahan pengangguran dan juga ekonomi negara menjadi PR utama negara kita pada saat ini. Permasalahan-permasalahan tersebut berdasarkan mosi yang diajukan oleh pemerintah, hal tersebut merupakan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Tetapi, kesalahan pemerintah adalah tidak menganalisis bagaimana permasalahan tersebut bisa terjadi. Pertama, permasalahan pengangguran di Indonesia terjadi akibat tidak meratanya, di mana lulusan kuliah tidak dengan lapangan kerja yang ada tidak seimbang. Kita tahu bahwa lebih banyak lulusan kuliah daripada lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian kedua, kami merasa pada jenjang SD hingga SMP bukanlah jawaban yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena orang tua kita menyekolahkan kita pada tingkat SD hingga SMP bukan agar kita dapat mencari materi atau mendapatkan materi, tapi bagaimana kita mendapatkan pelajaran dan juga pendidikan, sehingga salah satunya adalah terbentuknya moral dan juga karakter dari anak tersebut. Ketiga, urgensi dari peningkatan ekonomi negara melalui kewajiban ini atau kebijakan ini tidak akan efektif. Yang ada hanyalah akan meningkatkan dan mengakibatkan permasalahan berikutnya. Dewan Juri yang terhormat, tujuan dari pidato saya kali ini adalah tidak ada jaminan dengan adanya kewajiban mata pelajaran kewirausahaan di tingkat SD hingga kuliah akan menghasilkan SDM yang unggul dan dalam bidang wirausaha. Karena pertama, wirausaha lahir karena adanya kemampuan dan juga kemauan dari pribadi, atau kita sebut saat ini adalah passion, bukan karena adanya paksaan untuk mempelajarinya. Kedua, jenjang SD hingga SMP menurut kami seharusnya difokus dalam pembentukan karakter dan moral, bukan pembentukan SDM wirausaha. Lalu yang ketiga, pada jenjang SMA, mata pelajaran kewirausahaan tidak ada dalam tes perguruan tinggi atau kita sebut sebagai UTBK dan juga SBMPTN. Maka jika seperti ini, pemerintah berpikir untuk mengarahkan siswa menjadi wirausaha dalam tanda kutip ketika mereka menganggur kuliah atau tidak diterima di perkuliahan. Yang artinya pemerintah mengambil hak orang tua dalam di mana mereka menginginkan bahwa anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan kuliah. Status quo saat ini, mata pelajaran di tingkat SMP dan SMA itu sudah beragam. Dan banyak siswa-siswa yang merasa bahwa mata pelajaran sangat banyak. Sehingga mereka merasa stres dengan mata pelajaran yang ada. Yang dimana mereka harusnya menentukan passion mereka saat ini itu adalah apa. Keempat, pada jenjang perkuliahan, kita lihat berdasarkan wajib dan tidak wajib. Kita lihat pada mata kuliah UKK yang ada di UNPAD. Itu diwajibkan, di dalamnya ada mata pelajaran kewirausahaan, tetapi di satu sisi kita melihat di luar UNPAD juga ada komunitas UNPADpreneur, OKOC, komunitas pengusaha UNPAD, yang dimana tidak diwajibkan tapi memberikan efek yang jerak. Berdasarkan argumen tersebut, kami tim oposisi tidak menerima adanya mosi ini. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan, Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan hadirin yang kami muliakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lihat kembali bagaimana mosi pada pagi hari ini, yaitu mata pelajaran kewirausahaan diwajibkan sejak D sampai kuliah. Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa mata pelajaran kewirausahaan seharusnya dari kami tim kontra tidak diwajibkan. Mengapa demikian?
karena tim kontra memberikan sebuah solusi. Tetapi di sini perlu kita ketahui bahwa mosi pada pagi hari ini sangat tidak relevansi dengan apa yang terjadi pada saat ini. Misalkan saja pada waktu SD. Di masa SD seharusnya pendidikan karakter tentu diberikan secara maksimal di sini. Kemudian masa SMP adalah masa di mana transisi dari SD menuju ke SMA. Di sini tentu pembentukan karakter sangat penting. Kemudian yang perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, serta rekan berpikir, bahwa banyak sekali mata pelajaran, misalkan sering kita kenal, yaitu ada prakarya, kewirausahaan, kemudian atau sejenisnya, yang memberikan sebuah wadah yang sebenarnya pemerintah mempunyai tujuan ingin menciptakan entrepreneur muda, tetapi nyatanya kurang maksimal. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir yang kami hormati, tentu kami selaku tim kontra memberikan solusi bagaimana kita mengalihkan mata pelajaran kewirausahaan ini tidak diwajibkan, namun kita alihkan ke ekstrakurikuler. Seperti kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, banyak sekali ekstrakurikuler yang menghasilkan bibit-bibit unggul dan menghasilkan profit yang sangat dibutuhkan oleh mahasiswa atau siswa itu sendiri. Misalkan saja jika ekstrakurikuler itu ada bulu tangkis dan sebagainya, kita bisa menciptakannya ekstrakurikuler kewirausahaan ini seperti itu. Ada perkumpulan, banyak sekali perkumpulan yang menghasilkan wirausahawan muda. Dan ini yang sebenarnya ditujukan pemerintah. Bukan hanya pengangguran itu sendiri diciptakan karena kurangnya program ini, tapi pemerintah harus mengkaji ulang bagaimana memberikan sebuah solusi, tapi melihat kondisional. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya kira dari tim kontra sangat tidak setuju dengan apa yang mosi pada pagi hari ini. Seperti yang kita harus memperhatikan mekanisme ekstrakurikuler. Bagaimana? Misalkan, jika ada ekstrakurikuler kewirausahaan, Dewan Juri yang terhormat, tentu jelas akan menjadi sebuah minat tersendiri bagi siswa atau mahasiswanya, bukan terpaksa atau dipaksakan. Kita lihat saja banyak sekali mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi, dan itu bukan passionnya masing-masing. Tentu ini sangat merugikan dan membuang waktu. Demikian Dewan Juri yang terhormat, dari kami tim kontra, saya selaku pembicara kedua jelas menolak bagaimana pada mosi pagi hari ini, yaitu mata pelajaran kewirausahaan diwajibkan sejak SMP sampai kuliah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwa pemerintah sudah saatnya memberikan solusi terbaik untuk menanggulangi masalah banyaknya jumlah pengangguran saat ini di Indonesia. Kami pula percaya bahwa berwirausaha merupakan salah satu solusi untuk menangani masalah tersebut. Akan tetapi, kami tidak sepakat bahwa dengan mewajibkan pelajaran kewirausahaan di tiap jenjang pendidikan merupakan solusi yang efektif. Saya sebagai pembicara ketiga akan mengkomparasikan yang terjadi pada tim pro dan tim kontra, mana yang lebih efektif, dan juga menyimpulkan apa yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua saya. Yang menjadi alasan, yang pertama menjadi alasan mengapa mewajibkan pelajaran kewirausahaan pada jenjang pendidikan tidak akan efektif untuk mencapai tujuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian pada akhirnya juga. Sebab yang perlu kita ingat pertama adalah orang yang akhirnya berhasil berwirausaha yang ingin merupakan orang yang memiliki jiwa kewirausahaan, bertanggung jawab, mandiri, percaya diri, bekerja keras, dan memiliki skill untuk berwirausaha. Akan tetapi yang paling penting adalah orang yang memiliki komitmen dan punya tekad untuk memulai berwirausaha atau melanjutkan wirausaha. Dan oleh karena itu apabila diterapkan di pelajaran wajib di jenjang sekolah, maka semua orang harus mempelajari ini. Orang yang tidak memiliki passion mempelajari, orang yang memiliki passion juga, orang yang tidak memiliki tekad, dan orang yang memiliki tekad. Oleh karena itu, kami menganggap hal ini tidak efektif dan kami memberikan solusi sebaiknya cukup lewat ekstrakurikuler dan UKM yang sebenarnya mereka lebih fokus kepada pengembangan passion kewirausahaan ini. Sebab orang-orang yang memiliki passion wirausaha, mereka akan lebih serius menggeluti bidang wirausaha ini dan akan mengasah skill-nya lewat materi-materi yang atau praktek-praktek yang dilakukan dalam ekstrakurikuler atau maupun UKM dibandingkan di tim pro yang misalkan setuju untuk dilaksanakan di pendidikan di jenjang pendidikan materi pelajaran yang wajib, maka kita juga bahkan tidak bisa memastikan apakah pengajarnya merupakan punya latar belakang pendidikan kewirausahaan, di mana kita tidak memastikan bahwa dia sebagai siswa atau pada akhirnya atau output atau outcome-nya itu akan terbentuk wirausaha yang berhasil yang kita inginkan di sini bersama. Selain itu juga kami menginginkan untuk pemerintah seharusnya lebih baik memaksimalkan
atau memberikan insentif kepada hal yang pasti seperti tadi UKM, ekstrakurikuler, dan lembaga yang sudah memiliki pelatihan wirausaha yang lebih jelas. Dan di situ maka siswa atau mahasiswa akan lebih bebas untuk berkembang atau mengembangkan passion wirausahanya dan akan menjadi wirausaha yang terbaik. Dibandingkan dengan tim pro yang seperti contohnya di status quo ada pelajaran wajib kewirausahaan di sekolah yang tidak efektif hanya buat kerajinan, lalu dijadikan pameran dan sebagainya, lalu kuliah yang misalkan sekarang kita ketahui OKK yang sebenarnya tidak efektif dan tidak terbentuk output atau outcome, orang langsung mau berwirausaha karena belajar OKK di kuliah atau belajar mata kuliah di sekolah. Oleh karena itu kami anggap bahwa MOSI ini ada pelajaran kewirausahaan di sekolah itu akan sia-sia dan tidak akan tercapai outcome dan output pada akhirnya. Sekian, terima kasih.